Ini dia perwira TNI yang berhasil membujuk pasukan Yon 530 pendukung G30 SPKI bergabung ke Kostrad. Siapa perwira TNI yang berhasil membujuk pasukan Yon 350 Brawijaya pendukung G30 SPKI bergabung ke Kostrad tersebut? Dia tidak lain adalah Maijen Purnawirawan Sabirin Mochtar. Ketika peristiwa G30 SPKI meletus di Jakarta, Sabirin sedang ada di ibu kota. Ia kala itu sudah berpangkat Brigjen atau Jenderal Bintang 1. Sabirin Mochtar adalah perwira yang diperintahkan Maijen Soeharto, Pangkostrat saat itu untuk menarik pasukan Batalion Infanteri 530 Brawijaya untuk bergabung ke Kostrad. Seperti diketahui, ketika peristiwa G30 SPKI meletus, ada dua batalion pasukan yakni pasukan dari Yonif 454 Diponegoro dan Yonif 530 Brawijaya yang jadi penyokong gerakan. Dua pasukan ini ditempatkan sekitar Monas. Dalam buku biografinya, Soeharto, Pikiran, Ucapan dan Tindakan Saya, yang ditulis G. Dwipayana dan Ramadan KH. Soeharto bercerita usai mendapat laporan tentang adanya peristiwa penembakan yang disampaikan Hamid, seorang kameramen TVRI. Disusul laporan dari Mas Huri yang juga menyampaikan hal yang sama. Ia langsung bersiap menuju markas Kostrad. Tiba di markas Kostrad pada pukul 7. Maijen Soeharto mendengar siaran RRI pertama tentang gerakan 30 September, yang dipimpin oleh Letkol Untung Syamsuri. Menurut Soeharto, setelah mendengar siaran Letkol Untung itu, ia langsung punya firasat buruk. Telah terjadi sesuatu yang buruk bahwa gerakan ini sebuah pemberontakan. Ia langsung ingat, Untung adalah orang yang dekat dengan PKI. Anak didiknya, Alimin, seorang tokoh PKI. Tidak lama setelah itu, Letkol Ali Murtopo dan Brigjen Sabirin Mochtar menghadap. Dua perwira itu lantas diperintahkan Soeharto untuk menghubungi komandan pasukan Yonif 454 Diponegoro dan Yonif 530 untuk menghadap Pangkostrat. Letkol Murtopo dan Brigjen Sabirin lantas bergegas menjalankan perintah. Sekitar pukul 8.30 pagi, Letkol Ali Murtopo dan Brigjen Sabirin Mochtar sudah datang kembali ke Makostrat. Kedua perwira itu langsung melapor pada Soeharto, jika Danyon 454 dan 530 tidak ada di tempat. Dilaporkan juga, jika komandan dua pasukan itu sedang ke istana. Mendengar laporan itu, Soeharto lalu memerintahkan kembali Ali Murtopo dan Brigjen Sabirin untuk memanggil Wadenyan 454 dan 530 untuk datang menghadap Pangkostrat. Keduanya pun kembali ke sekitar Monas. Tak lama, sekitar setengah jam setelah itu, Wandanyon 454 Kapten Kuncoro dan Wandanyon 530 Kapten Suradi datang ke Kostrad. Keduanya lalu menghadap Pangkostrat. Saat ditanya Soeharto tentang keberadaan pasukan di sekitar Monas, dua wadenyan itu menjawab bahwa mereka ditugaskan untuk mengamankan presiden, karena akan ada coup dari Dewan Jenderal. Mendengar itu, Soeharto menjelaskan bahwa coup Dewan Jenderal itu tidak betul. Ia juga menerangkan berdasarkan informasi intelijen, Presiden Soekarno tidak ada di istana. Maijen Soeharto juga menegaskan bahwa gerakan yang dipimpin Letkol Untung itu sebuah pemberontakan yang didalangi PKI. Kepada dua wadenyan, Soeharto juga mengatakan, dirinya memutuskan untuk menghadapi pemberontakan itu. Soeharto lantas memerintahkan agar pasukan Yon 454 dan 530 segera ditarik dari sekitar Monas ke markas Kostrad. Jika perintahnya tak diindahkan, Soeharto memperingatkan berarti keduanya akan berhadapan dengan pasukannya. Kedua wadenyan itu diberi waktu sampai pukul 6 sore untuk menarik pasukan ke Kostrad. Jika lewat dari pukul 6 sore belum juga bergabung ke Kostrad berarti Yon 454 dan 530 sudah berhadapan dengan pasukannya. Setelah itu dua wadenyan pamit kembali ke pasukan. Sejarah pun mencatat, hanya pasukan Yon 530 dari Brawijaya yang mematuhi perintah Soeharto datang ke Kostrad. Sementara pasukan Yon 454 justru memilih bergerak ke arah Halim dengan maksud menuju daerah Lubang Buaya. Seperti diketahui, Yon 454 sempat terlibat kontak tembak dengan pasukan RPKAD yang ditugaskan menguasai Pangkalan Halim. Bergabungnya pasukan Yon 530 Brawijaya tidak terlepas dari peran Brigjen Sabirin, salah satu perwira yang pernah bertugas di Brawijaya. Pengaruh dan kata-kata Sabirin masih didengar oleh pasukan Yon 530 hingga mereka memilih bergabung ke Kostrad. Siapa Sabirin Mochtar?
Berikut sekelumit jejak riwayat hidupnya. Brigjen Sabirin yang pensiun dengan pangkat terakhir Mayor Jenderal lahir di Ciawi, Bogor, Jawa Barat pada tanggal 18 April tahun 1927. Ia mulai mengenal dunia kemiliteran pada masa pendudukan Jepang. Ketika itu, Sabirin masuk Tentara Pembela Tanah Air atau PETA. Pada bulan Desember tahun 1943 dilantik jadi Sodanco. Tak banyak memang jejak yang terekam dari karir militernya. Sabirin pernah tercatat jadi Komandan Batalion Sikatan yang jadi cikal bakal Yon 530. Batalion Sikatan ini dulu berada di bawah Brigade S pimpinan Kolonel Surahmat. Pada tanggal 19 Maret tahun 1966, Sabirin didapuk jadi Pangdam 10 Lambung Mangkurat. Ia jadi Pangdam Lambung Mangkurat sampai tanggal 18 Juli tahun 1969. Pada tahun 1969, Sabirin mengundurkan diri dari Angkatan Darat. Dan, pada tanggal 1 Maret tahun 2004, Sabirin meninggal dunia.